Sobat Jelajah, kembali lagi di Poles Podcast Lesehan bersama Genjaka. Nah, podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang seru banget karena menambah wawasan kita ya, yaitu tentang pariwisata yang juga sejalur lah atau sesuai dengan kita, yaitu Di Genjaka. Genjaka. Nah, ngomongin tadi yang kayak Nisa bilang tentang pariwisata, kita ini kan mungkin bisa tahu ya kalau di pariwisata jalan-jalan itu nggak cuma soal liburan, Betul. gitu ya, tapi juga bagian dari industri besar yang menggerakkan perekonomian di negara kita. Selain perekonomian, pastinya juga melestarikan budaya dan membuka lapangan pekerjaan. Menurut data Kementerian Pariwisata nih teman-teman, sektor ini tuh jadi salah satu tulang punggung perekonomian negara. Bahkan di era kita sekarang ini, di era Gen Z, kayaknya pariwisata tuh udah berubah banget. Yang dulunya memang mungkin kayak brosur, terus kayak pamflet, sekarang itu kalau tinggal kita buka sosial media, tinggal buka TikTok, Instagram, YouTube, udah ketemu di mana wisata yang bagus bisa kita kunjungin. Nah, pariwisata itu luas banget, mulai dari wisata alam, budaya, kulinernya, sejarahnya juga. betul, dan sampai ekoturism yang ramah lingkungan. Dan di balik itu semua ada orang-orang hebat yang kerja di bidang ini, mulai dari tour guide, tugas hotel, travel planner, sampai konten kreator. juga. Banyak banget kan konten kreator pariwisata yang sekarang. bergerak di bagian pariwisata. Nah, betul. Terus? Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal generasi penerus pariwisata itu, nah hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, Kak. Asik, spesial pokoknya ya. Spesial banget. Merupakan siswa juga dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor, jurusan pariwisata. Jurusan pariwisata. Kita panggil aja kali ya, kita langsung kenalan. Yaitu Aura dan Fahril. Ya kan, betul kan? Fahril ya? Fahril atau Fahril? Ini silakan. Masuk. Nih, silakan ambil angle kamu sebelah mana. Cukup deh ya kita kira-kira ya. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih yang mau kenalan? Silakan, yang mana? Oke, boleh. Oke, saya perkenalkan, nama saya adalah Fahril Andun Alexia. Saya dari kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata. Nah, saya masuk pariwisata itu ada alasannya. Yang pertama, itu karena di SMP saya itu udah disarankan oleh guru saya. Karena guru saya tuh melihat perkembangan saya di bidang kayak sosialisasi, kayak saya suka bersosialisasi sama orang-orang. Terus yang kedua itu bagian relasi saya itu juga cukup erat sama pariwisata. Saya juga kenal beberapa teman-teman kakak saya yang merupakan orang-orang yang lumayan penting di bidang pariwisata gitu. Meski saya nggak terlalu kenal, tapi udah udah sebelum pernah ketemu. Cipratan gitu ya sama dia ya. Nah, terus yang ketiga itu karena saya emang tertarik di bagian bahasa Inggrisnya atau berkomunikasi lewat bahasa Inggris, bahasa asing seperti itu. Oke, kalau kamu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saratu Aura, biasa disapa Aura. Saya kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata, sekelas sama Fahril. Oke. Jadi alasan saya masuk di jurusan Usaha Layanan Pariwisata itu memang karena hobi jalan-jalan. Iya, suka jalan-jalan. Terus didukung juga sama orang tua, kayak ya udah masuk jurusan pariwisata aja. Gitu. Jadi keren banget ya, Kak. Alasan-alasannya mulai dari yang tadi direkomendasiin guru ya. Iya. Terus juga ada yang suka ketemu orang gitu, kayak jalan-jalan. Pengen bahasa Inggris, pengen bahasa asing. Betul. Jadi alasannya bervariasi. Untuk itu aku pengen tanya, kan di Indonesia tuh luas banget ya. Nah, ada nggak sih satu tempat yang menjadi favorit, mungkin udah pernah dikunjungi, atau yang kayak jadi impian, aku pengen deh kesini, tapi belum kesampaian. Dan kita aminkan. Amin sama-sama. Nah, kalau saya ada tempat impian. Sebenarnya dari kelas 8 SMP itu sudah kepengen banget, karena di kelas 8 tuh saya tuh suka banget sama materi IPA. Nah, IPA tuh kan ngebahas mengenai hewan-hewan juga kadang, sama tanaman-tanaman. Dan salah satu destinasi wisata yang membuat aku tertarik itu ada di Pulau Komodo. Nah, di Pulau Komodo. Karena saya tertarik tuh di sana. Banyak banget tuh habitat-habitat hewan di sana yang lumayan menarik untuk dilihat. Sama juga di bagian satu endemiknya juga lumayan bagus. Gitu. Amin, semoga bisa ada penyelidik ke sana amin, gitu ya. ya. Kenapa jadi berdua? Terus kalau ada lagi atau mungkin ada lagi di Indonesia apa lagi kira-kira selain Pulau Komodo tadi ya?
kalau selain di Indonesia sebenarnya ada. Kalau di Indonesia sih yang saya pengen kunjungi cuma di Kokomodo. Tapi kalau di luar negeri itu luar negeri, di oke. luar- Boleh. itu masih ada di ASEA, itu ada di Maladewa. Karena di Maladewa tuh lumayan bagus perairannya, sama di sana tuh juga lumayan bagus buat honeymoon. Asik, honeymoon. Gitu. Iya, betul. Oke, kalau ada lagi? Nggak ada lagi? Nggak ada. Belum ya sejauh ini. Oke, kalau Aura tadi maunya di mana? Kalau ini pengen ke ini sih, coba mendaki gunung. Asik. Oh, Oh, dia lebih ke gunung gunung mana? berarti ya. Kalau bisa Rinjani. Oh ini. Amin, amin, Karena amin. ya, Heeh. karena saya ini suka yang Menantang gitu ya, wisatanya ya. Terus juga suka alam kan. Jadi pengen mendaki gunung. Amin ya Gunung Rinjani. Amin. Kalau bisa rekomendasiku gunung kecil-kecil dulu, Ya. karena lumayan itu kan. Buat pemula. Iya. Langsung Rinjani. Boleh, nggak apa-apa kalau kuat. Nah, terus ngomong-ngomong nih kan, kalian ini apa? Gen Z berarti ya, masih Iya, Gen Z masuk lah Gen ya. Z, gitu. Pasti cara kalian melihat dan mempromosikan pariwisata itu mungkin beda sama generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya, mama kita, bapak-bapak kita gitu. Nah, mungkin kita bisa bahas ya. Jadi menurut kalian nih, gimana sih tren pariwisata di era Gen Z dari segi mempromosikannya dan sebagainya, atau mungkin kalau aku kan mungkin paling ya udah cek TikTok kayak gitu-gitu. Kalau kalian mungkin gimana, entah dari mulut ke mulut kah atau gimana? Silakan. Kalau dari saya sendiri sih, apalagi di era Gen Z ini bisa dibilang era-era digital kan, Kak. Betul. Jadi sekarang tuh serba canggih lah. Jadi Iya. searching sedikit langsung ada. Biasa juga lewat komunikasi. Kayak misalnya saya ini nggak tahu tempat ini, terus dikasih tahu sama teman. Iya, Jadi lewat betul. komunikasi juga. Teman udah pernah kesana, Iya. oh kita tanya Iya. gimana gitu ya. Soalnya karena teman juga. Ya, kalau kamu? Nah, kalau di dekat-dekat sini, saya tuh biasanya juga disaranin sama seperti Hmm, Aura. hmm. Kayak teman-teman kakak saya kan juga orang-orang dari bidang pariwisata ya. Hmm, Jadi dia oh iya pasti betul. ngerti tuh sama Lebih- tempat-tempat yang ada di Kalimantan yang sekiranya harus dikunjungi. Terus kalau misalnya untuk mempromosikan pariwisata, seperti yang saya inginkan itu, kadang saya itu lewat internet juga, sama mencari-cari, browsing gitu. Betul. Terus cara promosinya juga pasti beda. Ada yang lewat Instagram, ada yang lewat TikTok, sama Iya. hal lain. Nah, dari pembahasan tadi, jawaban dari mereka berdua ya Kak. Nah, Ya. di sini aku bisa ngutip kalau industri pariwisata itu harus lebih kreatif karena dengan perkembangan zaman seperti saat ini, jadi bukan cuma jual tempatnya aja nih, Betul. tapi juga cerita ketika kita berkunjung. Betul. Nah, tadi itu kita udah ngebahas tentang tren tadi ya. Nah, sekarang aku nih penasaran, di sekolah kalian tuh belajarnya apa aja sih di jurusan pariwisata pastinya ya? Tentang dunia pariwisata apa aja yang dibahas? Ya, mungkin bisa. Boleh? Jadi untuk sekarang itu kami kan masuk kelas 2 ya Kak. Ya, Jadi kami itu ada belajar MAIS. MAIS itu singkatan dari meeting, Incentive, conferences, and exhibition. exhibition. Nah, Panjang jadi ya. itu kayak merencanakan sesuatu gitu loh Kak. Merencanakan perjalanan Iya, gitu kan? perjalanan. planningnya. Iya. Kadang juga untuk acara-acara Iya. besar Oh, kayak gitu. seminar itu masuk ke mes Oh juga. gitu ya, belajar itu juga. Terus? Terus belajar memandu, juga belajar tiketing. Nah, Membuat tiket gitu. Iya, Oh. Iya, tiga paket wisata juga masuk tiket. ya. Hmm. Terus kami juga ada mapel PKK, Itu praktek, apa? praktek kreativitas dan kewirausahaan seperti yang Kakak bilang tadi kan. Jadi kami tuh di PKK itu kami kayak kadang tuh praktek seperti menjual produk, ya, menjual makanan itu yang hasil Oh, dari gitu ya. kami buat. Kadang juga souvenir kami jual. Ya, Oh, souvenir. souvenir kami Iya. buat, terus kami Buat jual. sendiri ya? Ya. Jadi kan ada wisatawan, nah itu kesempatannya jual gitu kan. Ada lagi? Nah, waktu itu di sekolah pernah ada event tuh gelar karya besar banget. Waktu itu pariwisata itu sempat jadi pemandu tamu dan itu salah satu tempat ya. yang dimana kami itu bisa meluangkan bakat kami di situ. Melatih ini juga nggak sih speaking kita sama speaking. Hmm. Terus kami juga ada buat booth, ya Itu booth. apa tuh? Isinya tuh souvenir, kadang di situ berjualan. Itu kalian semua yang bikin? Iya, Oh, sama-sama. gitu. Terus berarti memang kalian ini memang namanya SMK ya kan, kebetulan aku juga alumni dari SMK. Memang SMK itu memang diciptakan anak-anaknya itu memang untuk siap terjun ke lapangan Iya, langsung, memang betul. untuk siap untuk kerja gitu. Memang disiapin, istilahnya kalian disiapin jadi tour guide lah gitu kan. Nah, di jurusan pariwisata kan otomatis seperti yang kalian sampaikan tadi, belajar mengenai pariwisata di daerah pasti ada ya gitu ya. Menurut kalian nih gimana nih pariwisata di Kaltara dari
mungkin akses jalannya Iya. kah gitu ya. Terus wisatanya tuh menurut kalian patut nggak sih untuk diperkenalkan, udah layak nggak gitu? Menurut saya pariwisata yang ada di Kalimantan Utara ini itu tuh seperti emas yang sekelilingnya tuh paku. Jadi Oke. kayak Oh, jalannya biasa tuh nih. jalannya tuh masuknya tuh susah. Tapi pas sampai di sana kayak worth it banget nih, suasananya ada adem. bongkahan emas ternyata di Iya. dalamnya. Terus di sini yang paling penting itu di wisata alamnya. Wisata Oke, alamnya tuh betul. banyak yang bagus. Kayak di Karai itu bagus tuh. Iya, iya. Sama di Mangkupadi itu kadang dimanfaatin sama beberapa orang buat jadi perwisata gitu. Kalau orang Sama seperti yang dikatakan Karel, sebenarnya wisata yang di Kalimantan Utara itu beragam ya, cukup beragam. Iya, Apalagi bisa dibilang lebih banyak wisata alam juga. Nah, sebenarnya layak aja, cuman itu masalahnya tuh masih di akses perjalanannya. Jadi masih banyak wisata-wisata tuh yang bagus nih buat eksplor. Cuman perjalanannya ini yang Iya, butuh betul. perjuangan banget. Karena apa ya, kita pun mempromosikan itu memang agak sedikit sulit juga karena ya itu tadi perjalanannya gitu kan. Dan kita mau mempromosikan pun jadinya mikir-mikir juga, takutnya kita promosikan, oke, udah ujung-ujung orang-orang marah sama kita karena ternyata jalanannya susah dilaluin kayak gitu-gitu kan. Tantangan banget tuh. Bener. Ada lagi nggak mungkin yang sekiranya ada yang pernah kalian ketemuin parah banget, nah misalnya kalian mau kemana gitu, mau meneliti pariwisata itu misal, ternyata wah gitu jalannya. Sejauh ini kayaknya masih Oh, berarti kalian mungkin baru dekat-dekat sini aja Iya, kali ya? dari wisata sini aja. Oh gitu. Lanjut Nesa. Kalau tadi udah disinggung ya, kalau misalnya ada praktik dan segala macam, ya kan. Nah, itu kan pastinya ada pengalaman ya di balik itu semua. Ada nggak sih pengalaman lucu atau yang kayak nggak terlupakan lah Berkesan lah gitu ya. prakteknya itu? Waktu praktek kemana aja deh, kemana aja dulu gitu. Kalau untuk praktek, kami tuh baru-baru ini juga kemarin ada praktek pemanduan di salah satu destinasi buatan di Tanjung Selor di WSD, Wira Satya Dharma. Jadi Itu kami di mana tuh? itu di Jalan Jelarai Raya. Di kalau dari Sengkawit dia tuh lewatin bundaran Bunda Hayati. Nah itu banyak orang nggak tahu sebenarnya. Iya, Sebenarnya kami juga nggak tahu itu. Cuman karena itu kami ada praktek kunjungan ke sana. Buatan. Iya, itu Oh, iya. seperti kolam renang. Konsepnya itu kolam renang. Baru tahu juga ya. Iya, di situ Iya. juga bisa tempatnya adem, alami banget di situ tuh. Ada juga gitu ya. kolam ikannya, jadi bisa mancing. Terus kolam renangnya, Nah, tuh nanti fasilitasnya juga cukup kunjungin lengkap. ya teman-teman. Jadi kami praktek pemanduan kemarin di sana Di sekalian situ ya. kunjungan. Kebetulan kakak kelas kami ada PKL juga di situ. Oh di situ, jadi pas lah momennya gitu ya. Kalau Farel, Momen yang paling tidak terlupakan bagi saya itu pas kami semua itu ada di Karai. Nah itu semuanya tuh udah langsung pergi ke sana. pokoknya kalau anak-anak tuh liburan pasti Karai lah ya. Iya, itu lah selain paling dekat. Di situ seru banget. Kayak suasana sana tuh kayak betul-betul adem buat berkumpul sama teman-teman, saling membahas mengenai masa depan juga tuh ada Asik. Ke mana tadi? Maladewa tadi apa? Iya. Maldives ya kan? Honeymoon sama video ya. Nah, Iya. terus untuk di Karai itu kami kan sama-sama juga tuh sama ada wali yang buat Iya. Kalau kelas ya. ngebuat ngebimbing kami. Bisa juga kami ada belajar-belajar lebih sama Ibu Niken gimana caranya di pariwisata bisa lebih baik. Oh, siapa namanya ibunya? Ibu Niken. Ibu Niken. Apa berarti healing sambil belajar. Iya, betul. Benar. Dapat ilmunya juga. Nah, itu tadi udah sempat di-spill tuh tadi Karai. Nah, kalau ada satu nama tempat wisata yang kalian rekomendasikan nih ke teman-teman. Teman-teman Kira-kira semua. apa itu nama tempatnya dan di mana? Iya. Yang dekat-dekat sini aja deh, yang mudah diakses dulu deh. Kira-kira. Sambil Selain sekitar Karai juga lah. tadi, Kalau saya tadi itu Wira Satya Dharma. yang baru banget itu Iya. dibuka ya, karena banyak orang belum tahu ya. Iya, banyak yang nggak tahu. Oke, ada lagi? Kita aja. Kalau kamu? Kalau dari saya mungkin ini salah satu tempat pariwisata yang menurut saya tuh pertama kali saya datang di Kaltara itu saya langsung ke sini. Nah itu di Gunung Putih itu pertama kali saya datang. Di Gunung Putih sebenarnya bagus, tempatnya betul-betul adem. Tapi itu nggak dirawat. Iya, kurang kurang terawat terawat. ya. Itu sempat viral juga kan. Jarang, bukan jarang lagi, udah nggak terawat lah ya Betul. gitu. Belum ada yang rawat. Jadi saya betul-betul berharap kalau tempat Gunung Putih ini bisa dirawat dan Dirawat dilestarikan lagi. lagi. Iya. Gitu. Cocok kan buat trekking juga, Iya, gitu betul. kan. Iya, terus? Nah,
Sobat Jelajah, itu tadi penutup dari obrolan kita Iya. hari ini, podcast kita kali ini bareng siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Mensela Jurusan pariwisata. Nah, kita tuh tahu kalau pariwisata itu di era Gen Z itu sangat kreatif. Betul. Kemajuan teknologi juga Iya. sangat mendukung ya. Mm-mm. Dan tetap juga menjaga nilai budaya. Ya, jadi semoga cerita hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk tadi yang disarankan, direkomendasikan sama mereka, mana tahu bisa nih ke situ gitu kan. Dan semoga juga ini menjadi apa ya, buat menggerakkan kita supaya untuk membangun pariwisata Indonesia ke depannya, khususnya di Kalimantan Utara. Jadi terima kasih sudah datang hari ini, meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, travel smart, respect culture. Thanks buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Bye bye. Bye. We'll see you on my next